Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita di materi kalkulus 2, 2.3, teknik integrasi yang lain. Nah, sekarang kita bahas tentang integral yang memuat pangkat rasional. Oke, jadi pangkat rasional di sini bisa kita maknai sebagai pangkat pecahan ya, seperti itu. Nah, teorinya seperti apa? Jadi untuk pangkat rasional, bentar ya. Oke, jadi integral yang mengandung pangkat rasional X seringkali dapat disederhanakan menggunakan substitusi U sama dengan X pangkat seper N. Itu di mana N itu adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut dalam pangkat X atau kelipatan terkecil dari pangkat-pangkat akarnya. Gitu. Nah, jadi kita nanti bakal dihadapi dengan suatu permasalahan integral. Biasanya juga apa namanya permasalahan integralnya itu berupa suatu bentuk fungsi yang dia ada bentuk pangkat akarnya, ya. Jadi dia istilahnya misalkan x pangkat 2, x pangkat seperdua, x pangkat sepertiga dan seterusnya. Atau mungkin kombinasi dari misalkan seperdua dengan sepertiga. Seperti itu. Contohnya mungkin kita langsung saja ya. Di sini ambil contoh. Selesaikan integral dari akar x per akar akar x per 1 ditambah akar pangkat 3 dari x. Nah, ini. Kalau misalkan kita lihat dari bentuk integralnya, ini bisa kita tuliskan bentuk lainnya yaitu apa? Yaitu ini sama dengan integral dari x pangkat setengah per 1 ditambah x pangkat sepertiga, ya kan ya? Sesuai dengan sifat eksponen. Oke. Jadi x pangkat 1/3 dx, ya kan ya? Nah, karena di sini dia ada pangkat seperdua dan ada pangkat sepertiga, maka kita harus mengetahui KPK dari 2 dan 3, yaitu berapa? Kita tahu di sini KPK dari 2 dan 3 yaitu adalah 6 ya. KPK 2 dan 3 adalah 6. Sehingga pemisalan dari penyelesaian integral ini yaitu misal U sama dengan X pangkat seperenam. Gitu. 6 dari mana? Ya tadi KPK dari 2 dan 3. Nah, sehingga dari sini kita peroleh bahwa apa? U pangkat 6 itu sama dengan X. Begitu ya. Oke. Kemudian kita coba turunkan ini. Berarti turunannya terhadap X berarti apa? Berarti turunannya terhadap X. Berarti di sini kalau kita turunkan terhadap X jadinya adalah turunan U pangkat 6 terhadap X, turunan implisit berarti ini sama dengan 6U pangkat 5 dikalikan dengan DU dx ya. Berarti ini dikalikan dengan DU dx sama dengan turunan X terhadap X berarti sama dengan 1. Sehingga di sini kita peroleh bahwa apa? 6U pangkat 5 DU akan sama dengan dx. Seperti itu. Oke, paham ya? Sehingga nanti dari sini didapat integral yang baru berarti apa? Berarti integral dari jadi integral dari X pangkat setengah per 1 ditambah X pangkat sepertiga dx seperti itu akan menjadi integral yang baru sama dengan apa? Berarti integral dari tadi X-nya apa? Kita tahu tadi X sama dengan
U pangkat 6 ya. Sehingga di sini adalah U pangkat 6 dipangkatin setengah gitu per, ya kan ya. Terus di sini 1 ditambah X-nya adalah U pangkat 6 pangkat sepertiga. Terus DX-nya apa? DX-nya adalah 6U pangkat 5. Berarti dikalikan dengan 6U pangkat 5 DU. Sehingga jadi apa nih berarti? Berarti jadinya di sini adalah eh, 6 sama 2 berarti jadi 3 ya. Berarti U pangkat 3 dikalikan U pangkat 5 berarti U pangkat 8. Sehingga jadinya apa? Berarti 6 integral dari U pangkat 8 per 1 ditambah apa? Ditambah U pangkat 2 jadinya ya. U kuadrat. U kuadrat ya. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari sini, ya, kalau kita lihat dari bentuknya, bentuk integral yang terakhir itu adalah bentuk integral pecahan rasional. Artinya kita bisa menggunakan konsep-konsep dekomposisi pecahan yang kita sudah pelajari di bab 2.2 seperti itu. Kalau kita lihat dari bentuknya di sini, eh, pecahannya apa? Pembilangnya dia berderajat 8 ya. Oke. Di sini dia berderajat 8, ya kan ya. Dan di sini dia berderajat 2, maka ini tergolong apa? Pecahan rasional tak sejati ya. Pecahan rasional tak sejati, ya kan ya? Rasional tak sejati. Tak sejati seperti itu. Sehingga apa? Untuk mendekomposisikan pecahan tersebut, maka kita perlu melakukan apa? Pembagian susun terlebih dahulu ya. Berarti kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalkan kita lihat, kita gunakan pembagian susun, kan ya. Kita lakukan porogapit, pembagian susun. Sini adalah X pangkat 8 kok X ya, harusnya ya. Berarti U pangkat 8, berarti U pangkat 8 dibagi dengan 1 ditambah U pangkat 2. Berarti apa ini? Di sini U pangkat 8, di sini U pangkat 2, berarti dikalikan dengan U pangkat 6 ya. Dikalikan dengan U pangkat 6, jadinya apa berarti? U pangkat 8 ditambah U pangkat 6, ya kan ya? Terus kita kurangi, jadinya apa? Berarti di sini min U pangkat 6. Di sini min U pangkat 6, di sini U pangkat 2, maka kita perlu dikalikan dengan min U pangkat 4 ya. Kita kalikan lagi, berarti jadinya adalah min U pangkat 6, min U pangkat 4 ya. Kita kurangi, jadinya di sini adalah U pangkat 4. Oke. Terus di sini dia U pangkat 4 dan di sini dia U pangkat 2 berarti perlu kita kalikan dengan U pangkat 2 ya. Kita kalikan lagi ke pembaginya sehingga jadinya berarti berapa? Berarti U pangkat 4 plus U pangkat 2. Kita kurangi, jadinya apa berarti di sini? Kita kurangi jadinya min U kuadrat. Nah, kan di derajatnya masih sama ya. Kita lakukan hal yang sama, berarti di sini U pangkat 2, di sini min U pangkat 2, maka perlu kita kalikan dengan min 1. Kita kalikan min 1 pembaginya, berarti jadinya adalah min U kuadrat min 1 ya. Jadinya di sini dikurangi jadinya 1. Sehingga apa? Sehingga kita tahu ini adalah hasil ya. Ini adalah hasil seperti yang konsep yang sudah kita bahas di 2.2. Ini adalah hasil, ini adalah pembagi, kan ya. Ini dia pembagi dan ini adalah sisa. Oke. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti integral yang ada di soal, apa integral yang bentuk terakhir pada soal itu akan menjadi apa berarti? Kita tuliskan kembali. Sehingga ini akan menjadi integral sama dengan 6 dikali integral hasil ya. Hasilnya adalah U pangkat 6 min U pangkat 4 ditambah U pangkat 2 min 1. Seperti itu. Terus ditambah sisanya berapa? Sisanya 1 berarti 1 per 1 ditambah U kuadrat
terus D. Ingat ya, bagiannya adalah secara skema, yaitu nanti penulisannya adalah hasil, yaitu apa? Nulisnya adalah hasil ditambah sisa per pembaginya kan ya, kan gini kan. Kita udah bahas ini di materi 2.2 tentang pecahan rasional tak sejati, yaitu derajat pembilang lebih besar sama dengan atau derajat penyebut. Seperti itu. Ya kan ya? Berarti sehingga kita peroleh di sini apa berarti? Kita integralkan ya. Kalau kita lihat di sini integralnya di sini ada integral aljabar biasa, sehingga kita mudah dalam mengintegralkannya. Jadinya apa berarti di sini? Berarti 6 dalam kurung, berarti jadinya adalah 6 dalam kurung 6 dalam kurung integral U pangkat 6 berarti 1/7 U pangkat 7, integral U pangkat 4 berarti 1/5 U pangkat 5, ditambah integral U pangkat 2 berarti 1/3 U pangkat 3, integral 1 berarti min U, ditambah integral 1/U², 1/1 tambah U², apa? Tan inverse. Ingat-ingat ya, bentuk 1/1 ditambah variabel kuadrat itu biasanya kita bawa ke dalam bentuk tan inverse. Berarti ini adalah tan inverse U plus C. Ya kan ya? Terus jangan lupa kita kembalikan ke pemisalan. Tadi ingat apa? Pemisalannya adalah U sama dengan X pangkat 1/6 ya. Ya kan ya? Oke, jadi diingat bahwa U tadi adalah X pangkat 1/6. Sehingga nanti ini jadinya adalah apa berarti? Sama dengan 6 dalam kurung 1/7. U-nya tadi adalah 1/6 berarti sama aja kayak X pangkat 7/6 dikurangi 1/5. U-nya tadi adalah X pangkat 1/6 berarti X pangkat 5/6 ditambah 1/3 X pangkat 3/6 atau mungkin bisa ditulis setengah nggak masalah. Min X pangkat 1/6 plus tan inverse dari X pangkat 1/6. Jangan lupa plus C seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara pengerjaannya ya. Jadi kita coba review kembali tadi cara pengerjaannya seperti apa. Di sini bentuknya ada integral akar X per 1 ditambah akar pangkat 3X. Di sini bisa kita tulis sebagai X pangkat setengah dan X pangkat 1/3. Nah, kita cari KPK-nya. 2 dan 3 adalah 6. Sehingga nanti pemisalannya adalah U sama dengan X pangkat 1/6. Oke. Nah, untuk mencari turunannya, ini bisa kita tulis sebagai U pangkat 6 sama dengan X. Tinggal kita turunkan terhadap X menggunakan turunan implisit. Sehingga nanti kita dapat bahwa apa? DX sama dengan 6U pangkat 5 DU. Sehingga langsung kita masukkan semuanya ke dalam integral apa yang ada di soal. Ternyata nanti kita dapat suatu bentuk integral pecahan rasional tak sejati. Seperti itu ya. Jadi bisa dibilang apa? Bisa dibilang intinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengubah suatu integral yang mengandung bentuk akar. Ini kan mengandung bentuk akar ya. Gimana caranya yang awalnya dia bentuk akar, oke. Okay. Jadi yang awalnya dia di sini dia bentuk akar. Nah, kita ubah menjadi suatu bentuk pecahan yang dia sudah tidak ada bentuk akarnya. Sehingga nanti kita bisa menggunakan konsep-konsep yang lain, misalkan contohnya dekomposisi pecahan atau mungkin substitusi apa trigono kayak gitu. Oke, jadi gimana caranya kita bisa menyederhanakan integral yang mengandung fungsi akar atau fungsi yang dia pangkatnya pangkat pecahan menjadi bentuk yang dia tidak apa tidak terdapat bentuk akarnya atau tidak terdapat bentuk akarnya seperti itu. Oke, seperti itu ya intinya. Oke, mungkin kita ambil contoh lainnya. Di sini misalkan saya coba cari contoh yang lain.
Oke, sebentar ya. Selesaikan integral dari akar 1 ditambah E pangkat X dx. Nah, kalau kita lihat dari ini, di sini bentuk apa pecahan rasionalnya adalah pangkat setengah ya, seperti itu. Nah, kita coba misalkan aja, apa yang kita misalkan kira-kira di sini? Apa yang kita bisa misalkan? Dari sini kita coba misalkan apa? Misal, katakanlah U sama dengan akar 1 ditambah E pangkat X. Oke. Ingat pola yang tadi, kita harus fokus gimana caranya integral yang memuat fungsi akar itu nanti menjadi integral yang baru sedemikian hingga dia tidak memuat fungsi akar atau bentuk akarnya. Nah, dari sini kita bisa bisa kita manipulasi ya, atau kita coba bisa bisa kita tulis bentuk lainnya jadinya apa? Berarti jadinya U kuadrat sama dengan 1 ditambah E pangkat X. Seperti itu. Oke, kalau misalkan seperti ini kita coba turunkan ya. Kita turunkan terhadap X semuanya gunakan integral apa nama apa? Turunan implisit seperti itu. Berarti sama dengan apa berarti di sini? Berarti d dx dari bentuk 1 ditambah E pangkat X. Oke. Jadinya apa? Turunan U kuadrat terhadap X berarti sama dengan 2U kalikan dengan du dx. Seperti itu ya. Sama dengan apa turunannya 1 ditambah E pangkat X, turunan 1 0, turunan E pangkat X tetap E pangkat X. Oke. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa apa? Karena U kuadrat sama dengan 1 ditambah E pangkat X, maka otomatis kalau diminta E pangkat X sama dengan apa? Sama dengan 1 min U kuadrat. Ya kan ya? 1 min U kuadrat. Seperti itu. Sehingga nanti di sini kita tuliskan sebagai apa? Berarti 2U kalikan dengan du dx, 2U kalikan dengan du dx sama dengan 1 min U kuadrat. Sehingga nanti kita peroleh bahwa apa? Dx akan sama dengan apa? 2U per 1 2U per 1 min U kuadrat du. Seperti itu ya. Dengan demikian, kita dapat bentuk integral yang baru apa berarti? Berarti kita peroleh bahwa apa? Jadi, integral dari bentuk akar 1 ditambah E pangkat X dx akan menjadi apa? Berarti jadi integral. Tadi akar akar 1 ditambah E pangkat X apa? Akar 1 tambah E pangkat X kan dia sama dengan U ya. Ya udah, berarti ini sama dengan U dikali dx-nya apa? Dx-nya adalah 2U kuadrat per 1 min U kuadrat. Nanti di sini dikalikan dengan 2U per 1 min U kuadrat du. Atau jadinya apa? Berarti ini jadinya integral dari 2U kuadrat per 1 min U kuadrat du. Oke, seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan apa? Integral yang baru adalah suatu bentuk integral pecahan rasional. Seperti itu. Jadi kita berhasil sudah mengubah bentuk yang awalnya dia tidak ada akar atau tidak ada pangkat rasionalnya atau pangkat pecahannya menjadi bentuk suatu fungsi yang dia tidak ada pangkat pecahannya. Sehingga nanti di sini kalau kita lihat kita bisa menggunakan konsep-konsep yang apa? Yang sudah kita pelajari, ya kan ya, di bab 2.2 yaitu pecahan rasional, dekomposisi pecahan rasional. Oke, kalau kita lihat di sini integral dari 2U kuadrat per 1 min U kuadrat itu kan apa? Ini termasuk yang tak sejati ya, karena antara pangkat pembilang itu lebih besar sama dengan, ini sama ya, sama dengan pangkat yang di penyebut. Ini kita coba uraikan dulu ya. Jadinya apa? Kalau kita gunakan pembagian susun, jadinya apa berarti? Kalau kita gunakan pembagian susun, didapat apa? Kita gunakan pembagian susun,
didapat apa? Berarti akar, akar apa? Bagian susun berarti di sini dia 2U kuadrat, di sini 1 min U kuadrat. Di sini 2U kuadrat, di sini min U kuadrat, berarti di sini kita perlu kalikan dengan min 2 ya. Berarti di sini min 2 kalikan jadinya adalah 2U kuadrat min 2. Kalau kita kurangi ini jadinya 2. Sehingga jadinya apa berarti? Sehingga diperoleh bahwa bentuk dari 2U kuadrat per 1 min U kuadrat itu sama halnya apa? Sama halnya min 2 ditambah 2 per 1 min U kuadrat. Ya kan ya? Bentuknya ternyata sama dengan itu. Sehingga nanti integralnya bisa kita eh, tuliskan jadinya apa berarti? Berarti ini sama dengan integral dari min 2, ya kan ya? Ditambah dengan 2 per 1 min U kuadrat DU. Oke. Kalau misalkan kita lihat di sini, untuk pecahan yang 2 per 1 min U kuadrat DU, penyebutnya bisa kita faktorkan. Jadinya apa ini? Berarti ini sama dengan integral min 2 ditambah apa? 2 per 1 min U dikali dengan 1 plus U kan ya? Nah, ini kan apa? Kembali ke dekomposisi pecahan lagi. Dengan tugas kita adalah mencari integral yang ini, ya kan ya? Kalau kita lihat, berarti kalau misalkan kita coba lihat di sini, kita coba mendekomposisi yang 2 per 1 min U dikali 1 plus U ya. Kita coba kerjakan dekomposisinya, jadinya apa berarti? Berarti di sini kita coba mendekomposisi 2 per 1 min U dikali dengan 1 plus U. Jadinya apa berarti? Kalau misalkan kita pecah, karena di pefaktorannya adalah 1 min U dikali 1 plus U, berarti nanti jadinya apa? Berarti A dikali dengan 1 min U ditambah B dikali dengan 1 plus U. Kita kalikan silang, jadinya apa berarti? A dikali 1 plus U ditambah dengan B dikali 1 min U. Ya kan ya? Per 1 min U dikalikan dengan 1 plus U. Ya kan? Nah, sehingga didapat apa? Sehingga di sini didapat kita cari A sama B-nya ya seperti yang kita sudah tahu ya. Didapat 2 sama dengan A dikali 1 plus U dikali 1 min U. Jadinya apa nih berarti? Kalau kita lihat kita substitusi nilai U-nya apa? Sama seperti kemarin kita masukkan nilai yang menyebabkan, oh sorry ini ada yang salah ya. Berarti di sini ditambah dengan B 1 min U. Oke. Kita substitusi katakanlah U-nya sama dengan 1. Berarti kita peroleh di sini dia 2 sama dengan A 1 tambah 1. Berarti 2A ya. Berarti di sini udah jelas bahwa A-nya sama dengan 1 ya. A-nya sama dengan 1. Oke. Didapat A sama dengan 1. Terus kalau misalkan kita masukkan min 1 ya. Kalau misalkan masukkan min 1 jadinya apa berarti? 2 sama dengan B dikali min 1 sehingga nanti kita dapat B-nya sama dengan min 1. Ya udah, berarti nanti integral yang ada di soal, apa integral yang bentuk terakhir bisa kita tuliskan kembali. Jadinya apa berarti? Ini sama dengan integral min 2 ditambah, berarti kan di sini kan A-nya 1 ya. A-nya 1, B-nya min 1, sehingga jadinya adalah 1 per 1 min U dikurangi dengan 1 per 1 plus UD. Paham ya? Nanti jadinya apa berarti di sini? Integral min 2 berarti jadi min 2U ditambah integral dari 1 per 1 min U jadinya apa? Min len 1 min U ya. Min len 1 min U. Terus dikurangi dengan integralnya ini berarti jadinya apa berarti?
Jadinya adalah ini apakah ada yang salah perhitungan dari tadi? Min U. Oh iya ya, ininya harusnya tadi apa? U kuadrat min satu ya harusnya ya. Ini harusnya U kuadrat min satu. Sorry, sorry. Ini harusnya U kuadrat min satu. Terus mana lagi yang salah? Yang di bawahnya tadi ya? Hmm, yang di sini salah. Kita perbaiki dulu ya. Perbaiki dulu. Bentar. Harusnya U kuadrat min satu. Berarti di sini U kuadrat min satu. Ini U kuadrat min satu. Ini jadi U kuadrat min satu. Nah, berarti ini jadinya apa berarti? Kalau kayak gini berarti ini juga salah berarti ya. Ya, kita hapus dulu ya. Berarti pembagian 2U kuadrat dengan U kuadrat min satu. Berarti di sini 2. Berarti di sini 2U kuadrat min 2 dikurangi jadi 2. Sehingga nanti 2U kuadrat per U kuadrat min satu ini akan menjadi apa berarti? 2 ditambah 2 per U kuadrat min satu. Ya kan ya? Sehingga nanti di sini dia harusnya plus 2 ya. Ini plus 2, ini plus 2, ini plus 2, ini plus 2. Oke. Sehingga jadinya adalah U kuadrat min satu ini U kuadrat min satu. Ini jadinya apa berarti? Jadi 2 dibagi 2 per U min satu dikali U plus satu ya jadinya ya di sini ya. Seperti itu. Oke, kita coba ulangi langkah yang tadi ya. Coba hapus saja lah. Oke. Sehingga di sini untuk yang bentuk 2 per satu min U dikali satu plus U ini sama dengan A per satu min U ditambah A B ya. B per satu plus U. Kita kali silang, didapat A dikali satu plus U ditambah B dikali satu min U per U min satu dikali U plus satu. Oke. Sehingga didapat bahwa apa? 2 sama dengan A dikali U plus satu ditambah B dikali U min satu. Ya kan ya? Kalau misalkan kita masukkan U sama dengan satu berarti kita peroleh di sini 2 sama dengan 2A ya. 2A sehingga didapat A-nya sama dengan satu. Kalau misalkan kita masukkan U-nya sama dengan min satu berarti kita dapat di sini dia 2 sama dengan apa? Min 2B ya. Berarti min 2B sama dengan B-nya sama dengan min satu. Oke. Sehingga di sini berarti kita tuliskan kembali integralnya mana tadi di sini A-nya 1 ya. A-nya 1 sama di sini B-nya min satu seperti itu. Sehingga jadinya apa berarti? Integral
dari 2 ditambah apa? 1/U-1 ditambah 1/U+1 DU. Kita integralkan, jadinya apa berarti? Di sini 2U ditambah len mutlak U-1 ditambah len mutlak U+1 plus C. Seperti itu. Oke, sehingga nanti kita coba masukkan U-nya tadi apa? U-nya tadi adalah akar 1 plus E⁻X. Ya kan ya? Sehingga nanti di sini jadinya kita masukkan ke apa? Kembalikan ke pemisahan terhadap X tadi ya. Berarti sama dengan 2 akar 1 ditambah E⁻X ditambah len akar 1 ditambah E⁻X-1 ditambah len akar 1 ditambah E⁻X+1 plus C. Ya, ini plus C. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara penyelesaiannya. Tapi yang saya harapkan kalian bisa memahami intisarinya ya, yaitu adalah intisarinya gimana caranya kita mengubah bentuk integral yang mengandung bentuk pangkat, oke, bentuk pangkat rasional atau mengandung bentuk akar atau apapun itu menjadi dengan menggunakan substitusi menjadi bentuk integral yang dia menjadi bentuk pecahan rasional seperti itu. Oke. Saya harap nanti contoh-contohnya bisa kalian pahami, sedemikian nanti kalian bisa gunakan ini sebagai latihan soal nanti ya. Oke, mungkin cukup itu untuk video kali ini ya. Itu, saya kira sudah cukup. Nanti mungkin untuk video yang terakhir di 2.3 itu tentang apa? Tentang bentuk apa tadi yang terakhir untuk yang saya tentang integral fungsi rasional yang memuat sin dan cos gitu. Oke, itu nanti bakal video yang terakhir yang kita bahas di 2.3. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk video ini. Kita udah bahas tentang integral yang memuat eh, pangkat rasional seperti itu. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komen atau bisa langsung email saya. Seperti itu. Jangan lupa di like videonya, dukung terus channel ini supaya terus berkembang. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.